Keutamaan menyantuni anak yatim menurut ajaran Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang belum terlalu paham mengenai siapa itu anak yatim. Jadi, anak yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya saat masih kecil atau belum memasuki usia baligh. Anak yatim yang kurang mampu memiliki kedudukan yang utama dan menjadi prioritas dalam menerima santunan, zakat, infak, dan sedekah. Mereka sangat dimuliakan oleh Allah SWT hingga disebut sebanyak 23 kali di dalam Al-Quran. Melalui Al-Quran, Allah SWT secara tegas mengatakan bahwa anak yatim adalah sosok yang harus dikasihi, dipelihara, dan diperhatikan seperti yang tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 220. Mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Katakanlah memperbaiki keadaan mereka adalah baik. Qs. Al-Baqarah 220. Lantas, apa saja keutamaan menyantuni anak yatim yang dapat kita peroleh? Berikut ini 10 keutamaan mengasihi dan menyantuni anak yatim yang perlu diketahui setiap muslim. Pertama, dijamin akan masuk surga. Surga menjadi tempat impian semua orang. Berbagai cara dilakukan umat muslim untuk memperoleh ridho Allah SWT dan mendapatkan tempat di surganya. Seperti yang kita tahu, tujuan hidup manusia di dunia yaitu mempersiapkan bekal untuk kehidupan di akhirat. Akhirat merupakan kehidupan abadi yang kekal dan menjadi tujuan akhir dari perjalanan hidup manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan orang-orang yang menyantuni anak yatim sebuah tempat di surga, sebagaimana yang tertuang dalam salah satu haditsnya berikut ini. Orang-orang yang memelihara anak yatim di antara umat muslimin, memberikan mereka makan dan minum, pasti Allah memasukkannya ke dalam surga, kecuali ia melakukan dosa yang tidak bisa diampuni. HR Tirmidzi dari Ibnu Abbas. Jadi, selama seseorang tidak melakukan dosa yang fatal hingga membuat Allah SWT enggan memaafkannya, maka orang tersebut akan dijamin masuk surga seperti yang telah dijelaskan di dalam hadis di atas. Kata memberi mereka makan dan minum di sini tidak hanya dilakukan sekedarnya, tapi harus dilakukan secara berkesinambungan, hingga anak tersebut tumbuh dewasa dan dapat menghidupi dirinya sendiri. Kedua, mendapatkan pertolongan dari Allah SWT. Allah tidak hanya menjanjikan surga kepada orang-orang beriman yang mau merawat dan menyantuni anak yatim, tapi Allah SWT juga akan memberikan uluran tangan kepada orang-orang tersebut ketika mereka mengalami masalah atau kesulitan. Hal ini didasari oleh sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits berikut ini. Allah akan menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. HR Muslim dan Ashabus Sunan dari Abu Hurairah. Ketiga, terhindar dari siksaan di akhirat. Siksaan di akhirat tidak seperti di dunia, yang mana siksaan tersebut sangat pedih dan menyakitkan. Tentunya setiap orang tidak ingin merasakan siksaan tersebut. Salah satu cara agar terhindar dari siksa akhirat yaitu dengan menyantuni anak yatim. Keutamaan menyantuni anak yatim dapat membuat kita terhindar siksaan saat berada di akhirat. Seperti yang tertuang di dalam hadis riwayat Tabrani berikut ini. Demi yang mengutusku dengan hak, Allah tidak akan menyiksa pada hari kiamat nanti orang yang menyayangi anak yatim, lemah lembut pembicaraan dengannya, serta menyayangi keyatiman serta kelemahannya. HR Tabrani dari Abu Hurairah. Berdasar hadis di atas bisa disimpulkan bahwa orang-orang yang bersikap baik dan penuh kasih sayang kepada anak yatim tidak akan disiksa oleh Allah di hari kiamat nanti. Keempat, berkesempatan menjadi teman Rasulullah di surga. Bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mimpi saja sudah menjadi angan-angan setiap muslim. Apalagi menjadi teman beliau saat di surga nanti, tentunya menjadi suatu impian besar yang membahagiakan. Begitu mulianya anak yatim hingga Allah SWT menjanjikan balasan yang istimewa, sebagaimana yang tertuang di dalam hadis berikut ini. Aku dan orang yang mengasuh atau memelihara anak yatim akan berada di surga begini. Lalu beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah serta merenggangkannya sedikit. HR Bukhari, Tirmidzi, Abu Daud dan Ahmad dari Sal bin Sa'd. Kelima, mendapat gelar abror orang yang taat kepada Allah. Diberikan gelar oleh sesama manusia menjadi salah satu kehormatan bagi kita. Tapi bagaimana jika kita mendapat gelar dari Allah SWT? Tentu keistimewaannya sangat luar biasa dan menjadi salah satu pencapaian dalam hidup. Berikut hadis yang membahas tentang hal tersebut. Orang yang memelihara anak yatim di kalangan umat muslim
memberikannya makan dan minum, pasti Allah akan masukkan ke dalam surga, kecuali ia melakukan dosa yang tidak bisa diampuni. HR Tirmidzi dari Ibnu Abbas. Keenam, sebagai amal untuk bekal di akhirat. Pasti semua orang sudah tidak asing dengan kalimat pepatah, apa yang kita tanam akan kita tuai, yang dapat digambarkan tentang apa yang kita perbuat selama di dunia akan diganjar di akhirat nanti. Baik perbuatan baik maupun buruk akan mendapatkan balasan yang setimpal. Menyantuni anak yatim dapat diibaratkan sebagai investasi amal untuk bekal di akhirat. Sebagaimana yang telah tertuang dalam hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikut ini. Jika manusia mati atau terputus amalnya, kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, serta anak saleh yang selalu mendoakannya. HR Muslim Abu Hurairah. Menyantuni anak yatim termasuk sedekah jariyah yang akan membantu kita terhindar dari panasnya api neraka. Dengan memberikan santunan secara rutin kepada anak-anak yatim, kita akan selamat di akhirat nanti. Ketujuh, terhindar dari golongan pendusta agama. Orang-orang yang menghardik anak yatim, berkata kasar, memaki, memukul, dan tindakan sejenisnya akan termasuk dalam golongan pendusta agama. Seperti yang telah tertulis di dalam surat Al-Maun ayat 1 hingga 3 yang di bawah ini. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tiap menganjurkan memberi makan kepada anak miskin. QS Al-Maun ayat 1-3. Kedelapan, dilembutkan hatinya. Tidak semua orang memiliki hati yang lemah lembut. Ada juga sebagian yang sangat keras hatinya, sehingga mereka sulit menerima nasihat dan menerima kebaikan dari orang lain. Orang-orang berhati keras dianjurkan mengasihi dan menyantuni anak yatim sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hadits berikut. Ada seseorang yang mengadu kepada Nabi Muhammad tentang kerasnya hati. Nabi menjawab, silakan beri makan orang miskin dan usap kepada anak yatim. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kesembilan, mendapatkan pahala yang berlipat. Keutamaan menyantuni anak yatim selanjutnya yaitu akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat dari Allah SWT. Pahala tersebut tidak hanya diberikan kepada kita tapi juga dapat bermanfaat untuk orang lain bila dilakukan dengan penuh keikhlasan dan hanya mengharapkan ridho dari Allah SWT. Seperti yang telah dijelaskan di dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bawah ini. Siapa saja yang menyeru pada kebaikan, maka baginya pahala yang sama dengan orang yang mengerjakannya. HR Muslim, Tirmidzi dan Abu Daud dari Abu Mas'ud. Kesepuluh, mendapatkan kebaikan yang berlimpah. Keutamaan menyantuni anak yatim selanjutnya ini tertuang di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Pada hadis tersebut tertulis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa mengusap kepala anak yatim piatu laki-laki atau perempuan karena Allah, adalah baginya setiap rambut yang diusap dengan tangannya itu terdapat banyak kebaikan. Demikian, keutamaan menyantuni anak yatim yang sangat sayang jika kita lewatkan begitu saja karena ada banyak keutamaan dan pahala yang akan kita dapatkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton Al-Kanal.